di hadapan para peserta. Maka mari kita buka acara webinar nasional ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan ketukan 3 kali. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat lagi dari metro ya. Lelah kan Nova. Lelah. Baiklah peserta webinar sekalian, dimohon kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofonnya ketika sudah dimatikan oleh host ataupun diharapkan jangan dihidupkan kembali ya Bapak Ibu ya, demi kelancaran acara kita bersama. Demi kelancaran acara kita bersama. Ibu Mas Lela Yanti, Ibu Mas Lela, mohon untuk dimatikan suaranya. Sangat akrab pada kaum milenial khususnya di Kabupaten Waikanan, yaitu Bapak Haji Raden Adipati Surya SHMM selaku Bupati Kabupaten Waikanan. Oke, baiklah langsung kita sapa. Selamat pagi menjelang siang Bapak Bupati. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bisa didengarkan suara saya, host? Sangat jelas sekali Pak Bupati. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Wah, luar biasa. Ini auranya Pak Bupati semangat sekali siang ini. Dan tentunya Bapak sudah siap untuk menyampaikan materi ya Pak ya? Sudah dinanti-nantikan oleh peserta kita, ada yang dari luar negeri dan juga dari ujung Indonesia. Baiklah rekan-rekan, peserta kita akan mendengarkan pemaparan materi pertama dari Bapak Haji Raden Adipati Surya SHMM. Kepada Bapak Bupati, kami persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Tabi pun. Yang saya hormati, yang kita sama-sama banggakan, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah Menteri Pariwisata dan Aircraft. Kemudian Bapak Insinyur Haji Kamarus Samad STMSI, anggota DPR RI Komisi 11. Saya hormati Dr. Chan Ali Murtado, MPD, Ketua STIT Al-Hikmah Bumi Agung, beserta seluruh jajaran yang saya hormati, saya banggakan. Hadirin dan serta webinar nasional yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang terhubung secara virtual. Tentu pertama mari kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita masih diberi beribu kenikmatan, sehat yang pasti, kesempatan sehingga kita bisa menghadiri webinar ini. Salawat dan salam tentu tidak lupa kita junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, kerabat, serta pengikut beliau senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin. Saya senang hari ini bisa diundang dan sengaja saya menyempatkan waktu untuk bisa memberikan sharing sedikit lah ya, bukan juga menggurui lah. Banyak mungkin yang lebih paham tentang ini, tapi mungkin saya senangnya kenapa? Karena di sini ada pembangunan ekonomi kreatif ya.
Jadi yang dibicarakan adalah bagaimana mengembangkan pembangunan ekonomi kreatif sejalan dengan apa yang akan kita laksanakan dalam RPJM 2021-2026. Baik, saya akan kita kebetulan dapat slot untuk membicarakan tentang sinergisitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal dan era milenial. Mungkin slide-nya bisa ditayangkan. Saya akan coba menayangkan slide-nya biar para peserta webinar bisa ini. Operator bisa menayangkan slide-nya atau saya yang akan menayang slide-nya? Oke. Baiklah. Ada beberapa macam konsep-konsep tentang apakah ekonomi kreatif. Saya akan mengutip mungkin ekonomi kreatif ini dari karyanya Sopana. Ekonomi kreatif ini memiliki 6 ciri utama. Ya. Yang pertama ini slide selanjutnya, terus operator di slide nomor 2. Ya, saya akan mencoba menyampaikan ekonomi kreatif 6 ciri utama ini menurut Sopana dan kawan-kawan. Yang pertama, ini adanya kreasi intelektual. Kemudian ekonomi kreatif menekankan pada pentingnya kreativitas, maka itu kreativitas juga keahlian dalam suatu sektor sangat dibutuhkan. Itu menjadi salah satu ciri utama dari ekonomi kreatif. Yang kedua itu adalah mudah diganti. Ini cirinya. Yang kedua adalah mudah diganti. Yang ketiga ini adalah distribusi secara langsung dan tidak langsung. Yang keempat adalah membutuhkan kerjasama. Artinya dalam industri kreatif kerjasama sangatlah penting. Misalnya pihak pengusaha dengan pemerintah dalam mengatur kebijakannya. Kemudian berbasis pada ide. Jadi artinya ide ini menjadi yang utama. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan ide yang baik, gitu kan, untuk kita kembangkan di industri kreatif agar selalu harus berkaitan. Ini pasti berkaitan dengan inovasi dan kreatif. Dan yang terakhir adalah tidak memiliki batasan. Artinya tidak ada batasan dalam perciptaan produk. Jadi produk ini akan terus berinovasi, kemudian terus orangnya pun harus kreatif agar betul-betul sebuah produk ini bisa dimiliki dan diminati oleh masyarakat. Kemudian ada 3 faktor pendorong dalam konsep ekonomi kreatif. 3 faktor pendorong itu yang pertama ini adalah kemudahan akses informasi dan komunikasi. Jadi akses informasi dan komunikasi ini sangatlah berperan penting. Sebelumnya mungkin akses informasi dan komunikasi juga mempermudah pengusaha untuk mencari pengetahuan terkait inovasinya. Kemudian yang kedua ini slide-nya next. Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Jadi teknologi yang digunakan dalam pengembangan ide juga haruslah sepadan dan baik dan dibutuhkan teknologi yang sesuai. Kemudian selanjutnya adalah keahlian tenaga kerja. Tenaga kerja juga menjadi salah satu faktor pendorong keahlian tenaga kerja yang sesuai, bisa mempermudah proses realisasi inovasi di industri kreatif. Kemudian yang berikutnya adalah dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2015, subsektor yang masuk dalam ekonomi kreatif yaitu yang pertama adalah aplikasi game dan developer, yang kedua adalah arsitektur, yang ketiga adalah desain interior, yang keempat desain komunikasi visual, yang kelima desain produk, yang keenam fashion, yang ketujuh film, kedelapan fotografi, 9 adalah kria, 10 kuliner, kemudian 11 musik, kemudian 12 penertiban, 13 periklanan, kemudian seni pertunjukan, yang ke-15 seni rupa, dan yang terakhir televisi dan radio. Pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan sinergisitas multi stakeholder. Jadi bukan hanya pemerintah pusat saja atau daerah saja, tapi juga harus bekerja sama dengan salah satunya adalah lembaga pendidikan STIT Al-Hikmah ini. Saya pikir ini penting juga ada sinergisitas dengan dunia pendidikan, kemudian dunia usaha, dunia industri, kemudian jejaring komunitas dan media. Kita akan berbicara soal liwai kanan dengan komposisi jumlah generasi milenial sekitar 26,90% atau sekitar 127.391 orang. Liwai kanan memiliki sumber daya manusia yang berpeluang bagi keberhasilan pembangunan ekonomi kreatif. Jadi ini cukup banyak nih generasi milenial, ada 26,90% di Kabupaten Liwai Kanan.
Belum lagi potensi lainnya seperti wilayah. Kita juga punya wilayah cukup strategis. Terletak di jalan lintas tengah Sumatera dengan potensi komoditas pertanian dan perkebunan, serta kekayaan budaya lokal karena adanya keragaman suku bangsa. Dan kekayaan ini adalah potensi besar dalam mendukung perwujudan ekonomi kreatif Waikanan. Next slide-nya. Kita akan coba ke profil Kabupaten Waikanan. Ya, mungkin saudara-saudara sebagian masyarakat Waikanan mungkin sudah paham. Ya, saya akan bicara tentang potensi profil Waikanan. Ya, luas Waikanan kita ada 3.921.063 km persegi, berada di lintas tengah, berbatasan dengan utara dengan Oku Timur, selatan dengan utara, Kabupaten Lampung Utara, sebelah barat dengan Lampung Barat, sebelah timur dengan Tulang Bawang Barat. Kemudian sumber daya alam. Jadi ya kita sumber daya alam. Kabupaten Waikanan ini menurut tata guna lahannya sebagian besar merupakan lahan pertanian. Kita tahu itu bahwa Waikanan ini banyak lahan pertanian, perkebunan, kemudian peternakan, perikanan. Selain itu Kabupaten Waikanan merupakan daerah river basin yang sebagian besar sungainya mengalir dari arah barat berbukit menuju ke arah timur yang landai. Kita juga ada dua daerah irigasi, kita mempunyai daerah irigasi yaitu Waiumpu, Bendungan Waibesai, dan Suplesi Waibesai. Serta daerah irigasi yaitu Komering, ini juga harus bisa kita manfaatkan untuk budidaya pertanian, perkebunan, budidaya ikan, dan pariwisata. Kemudian Waikanan juga memiliki 15 kecamatan, tadinya 14, hari ini 15, pertambahan Bus Menguk, kemudian 221 kampung dan 6 kelurahan. Ya, pada tahun, nah ini juga penting diketahui, pada tahun 2021 dari 221 kampung ini sudah tidak ada lagi. Jadi kampung ini diklasifikasikan, jadi kita sudah tidak ada lagi kampung dengan kategori tertinggal, tetapi kampung tertinggal sudah tertinggal. Kampung tertinggal sudah berkurang dari 21 menjadi 19 kampung. Kemudian kampung berkembang dari semula 180 sudah menjadi 172 kampung. Kampung kategori maju bertambah menjadi 29 kampung dan dari sebelumnya 20 kampung, serta sudah ada 1 kampung mandiri. Nah, kampung ini kita dorong terus supaya kampung-kampung ini juga bisa bergerak maju, ya, dari yang tadinya kampung tertinggal jadi kampung maju, dari maju kemudian bisa menjadi kampung mandiri. Nah, ini yang terus kita dorong melalui penguatan, tentu salah satu ada penguatan ekonomi, ya. Salah satunya ada untuk mendorong para kampung-kampung ini untuk bisa lebih maju lagi. Kemudian secara demografi, ya, kita punya jumlah penduduk tahun 2020 ini 473.000 jiwa. Nah, ini menjadi PR kita bahwa ternyata jumlah usia produktif 15 sampai 64 tahun merupakan kelompok paling besar, 68,84% dari penduduk Waikanan. Ini menunjukkan bahwa kita sudah masuk bonus demografi. Hanya persoalannya sekarang, apakah Kabupaten Waikanan kita semua bisa memanfaatkan bonus demografi ini untuk bisa membuat Kabupaten Waikanan itu maju. Nah, ini penting. Kalau dia masyarakat 15 sampai dengan 64 tahun ini banyak menjadi sebuah pengangguran, saya pikir ini akan menjadi masalah kita sama-sama. Kemudian untuk generasi X yang lahir tahun 1965 sampai 80 dan generasi milenial yang lahir tahun 1981 sampai 96 merupakan produk berada pada usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan generasi Z yang lahir tahun 97 sampai dengan 2012 ini terdiri dari beberapa usia belum produktif dan produktif. Tapi 7 tahun lagi tentu ini akan menjadi generasi Z ini akan menjadi generasi milenial yang juga perlu kita pikirkan untuk kita dorong agar bisa menjadi potensi untuk terus bisa kita kembangkan. Ini saya sampaikan adalah tentang kondisi perekonomian Kabupaten Waikanan. Jadi kondisi perekonomian Kabupaten Waikanan ini untuk kondisi perekonomian selama tahun 2016-2020 rata-rata tumbuh 3,88% pada tahun 2020. Kemudian PDRB kita sudah mencapai 14,3 triliun rupiah dengan PDRB per kapita sudah mencapai 30.925.573 rupiah. Jadi perekonomian daerah ini ditopang
oleh lapangan usaha pertanian dengan kontribusi rata-rata terhadap PDRB di atas dasar harga berlaku selama periode 2016-2020 mencapai 36,17%. Dan laju pertumbuhan rata-rata mencapai 2,25%. Kemudian disusul, ini perlu juga tahu artinya inilah potensi-potensi lapangan usaha yang ada di Kabupaten Waikanan. Dan disusul lapangan yang kedua setelah kontribusi pertanian. Kemudian yang kedua ini adalah industri pengolahan dengan kontribusi rata-rata 22,55% dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,73%. Kemudian berikutnya ini adalah lapangan usaha perdagangan dengan kontribusi rata-rata mencapai 9,61% dengan laju pertumbuhan rata-rata 4,85%. Kemudian berikutnya adalah lapangan usaha konstruksi dengan kontribusi rata-rata mencapai 8,18% dengan laju pertumbuhan mencapai 5,90%. Jadi ini adalah lapangan usaha yang ada 5 lapangan usaha yang terdepan yang menjadi pengembangan kita harusnya ke depan dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Waikanan. Nah, saya akan membicarakan tentang arah pembangunan Kabupaten Waikanan tahun 2021 kemudian 2026. Yang pertama dengan memperhatikan isu strategis karena ini adalah RPJMD saya yang kedua 2021-2026. Maka kita telah menetapkan visi yaitu Waikanan unggul dan sejahtera. Yang menetapkan 4 misi yaitu 1 mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian yang kedua meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi sumber daya daerah. Kemudian yang keempat meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung kesejahteraan infrastruktur. Jadi kita lihat bahwa arah pembangunan ke depan ini memang harus mengarah kepada 2 hal menurut saya. Satu yang masih menjadi dilema kita adalah penanganan COVID-19. Kemudian yang kedua itu adalah tentunya dengan pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi ini prioritas peningkatannya kita coba adalah dengan produktivitas pertanian, kemudian industri kecil, pariwisata, dan salah satunya adalah ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif ini menjadi salah satu sasaran kita untuk pemulihan ekonomi. Kemudian selain dari itu tentu ada target-target usaha kita dalam usaha hasil olahan pertanian, kemudian koperasi, UMKM, kelompok tani, tetap tumbuh dan berkembang. Slide-nya bisa di next kan. Kemudian kita juga harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing global. Sasarannya adalah terciptanya pembiayaan yang sesuai dan mudah diakses. Jadi kita harus menciptakan pembiayaan, kemudian selanjutnya adalah mudah diakses. Kemudian yang kedua meningkatkan keragaman karya kreatif. Kemudian yang ketiga meningkatkan ketersediaan infrastruktur. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan ketersediaan teknologi tepat guna yang mudah diakses. Yang kelima terciptanya regulasi yang mendukung penciptaan iklim kondusif pengembangan ekonomi kreatif. Yang keenam, terciptanya regulasi yang mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif. Yang ketujuh, terciptanya regulasi pendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian meningkatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian kita juga mesti mewujudkan kreativitas sebagai paradigma pembangunan dalam kehidupan masyarakat. Yang ke-10 meningkatkan posisi kontribusi dan kemandirian setelah kepemimpinan Indonesia di forum internasional. Kemudian saya akan membicarakan tentang potensi ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal yang dapat dikembangkan di Kabupaten Waikanan. Yang pertama ini fashion. Fashion ini dengan berbasis kain batik dan batik Waikanan. Ini bisa kita jadikan macam-macam gaya desain dan produk, baik dia pakaian, tas, dan lainnya. Jadi bukan hanya sebagai pakaian adat resmi saja, tapi kita lebih mengarahkan supaya pakaian ini bisa dipakai menjadi pakaian sehari-hari. Kemudian ada film, animasi, dan video yang berbasis keindahan alam, keunikan komunitas lokal, kekayaan budaya. Ini bisa kita jadikan konten-konten di zaman sekarang ini seperti misalnya membuat vlog, video, YouTube, dan sebagainya. Next, ini
apa namanya, jadi kita bisa membuat vlog, video, YouTube dan sebagainya. Jadi keindahan-keindahan Kabupaten Waikanan ini bisa kita eksplor ya. Dan ini sudah juga kita lakukan. Kemudian fotografi, jangan lupa fotografi ini juga bisa kita kembangkan di Kabupaten Waikanan. Ya, sehingga bisa menghasilkan karya seperti landscape, arsitektur rumah adat seperti yang ada di Gedung Batin ya. Kemudian ada human interest, foto budaya dan sebagainya. Kemudian berikutnya Kria dengan berbagai macam kekayaan sumber daya berupa kayu, limbah kayu, batu alam, ya, batu-batuan yang mungkin bisa kita jadikan produk-produk unik dan artistik yang tinggi. Kemudian kuliner, jangan lupa kita juga punya kuliner. Kuliner ini berbasis makanan khas daerah. Ya, jadi produk-produk pertanian dan perkebunan yang di Waikanan ini seperti olahan padi, singkong, kopi, pisang, kelapa, aren, madu, ikan dan sebagainya. Ini tentu bisa kita jadikan juga produk-produk Kabupaten Waikanan yang nantinya juga bisa menghasilkan pendapatan buat masyarakat. Kemudian pertunjukan berbasis budaya lokal seperti tarian, kita punya banyak tarian, kemudian musik tradisional, ya. Sering kita mengikuti acara-acara adat, apakah itu adat Lampung, adat Bali dan sebagainya. Ini kearifan lokal yang sebenarnya juga bisa kita pertunjukkan sebagai budaya kita. Kemudian desain interior seperti berbasis bahan kayu, ya bisa ini dapat kita kembangkan. Mengingat saat ini juga banyak rumah kafe di Waikanan juga sudah mulai tumbuh. Saya lihat ada kafe ya. Kemudian di tempat-tempat yang lain yang bisa kita kembangkan termasuk. Kemudian yang terakhir adalah subsektor ekonomi kreatif pun tentu juga harus memiliki potensi dan kembangkan berbasis kearifan lokal. Nah, ini ingin saya sampaikan tentang sinergisitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah kampung. Jadi harus ada sinergisitas. Nggak bisa ini sekali lagi kita kembangkan ini hanya pemerintah pusat saja, atau pemerintah daerah saja, atau pemerintah kampung, tapi tiga-tiganya. Jadi pemerintah atau pemerintah daerah melakukan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. Jadi kita akan coba mengembangkan nanti yang pertama pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan untuk peningkatan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi kreatif. Yang kedua, dukungan fasilitas untuk menghadapi pengembangan teknologi usaha. Yang ketiga adalah standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang ekonomi dan kreatif. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pengembangan riset, pengembangan pendidikan, fasilitas pendanaan dan pembiayaan, penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem pemasaran, kemudian pemberian insentif, fasilitas kekayaan intelektual dan perlindungan hak kreatif kita. Yang terakhir mungkin saya coba menyimpulkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif ini merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian dan Kabupaten Waikanan yang ditopang oleh generasi milenial dan generasi Z. Kemudian dalam mengembangkan ekonomi kreatif, perlu juga kita bangun sinergisitas antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah pengembangan ekonomi kreatif diutamakan mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Waikanan. Itu mungkin beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan, yang mungkin bisa kita paparkan. Tetapi sekali lagi memang pemerintah Kabupaten Waikanan hari ini concern untuk dua hal. Dalam RPJMD-nya ini concern terhadap dua hal. Yang pertama adalah tentang penanganan COVID. COVID ini kita tidak tahu akan berhentinya kapan. Dengan COVID ini banyak sektor yang sudah diganggu, bukan hanya kesehatan, salah satunya ekonomi. Nah, ekonomi pun tidak akan gampang dengan mudahnya untuk pulih. Tentu kita harus mendorong agar ekonomi Kabupaten Waikanan ini bisa terus berkembang. Salah satunya adalah melalui ekonomi kreatif. Jadi saya sangat senang sekali hari ini ada diskusi seminar tentang ekonomi kreatif. Mungkin nanti akan ada pembahasan berikutnya, ada masukan, ada saran dari STIT Al-Hikmah ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk melakukan program-program percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Waikanan. Nanti juga kita akan mendengarkan orang-orang hebat yang akan berbicara tentang ekonomi kreatif. Saya pikir itu, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Jangan lupa, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ya, prokesnya harus jalan. Kalau bisa 6 protokol kesehatan kita lakukan 6. Tidak bisa 6 kita lakukan 3. Tidak bisa 3 minimal 1 kita lakukan. Apa itu? Memakai masker. Ini pesan Pak Jokowi kepada kami semua kepala daerah untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat. Mohon maaf saya kalau ada hal-hal mungkin yang tidak berkenan.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati telah memaparkan materinya. Ini ada beberapa pertanyaan yang langsung ditujukan kepada Pak Bupati. Yang pertama dari Yarnes, dari Stiegici Jatiwaringin, Bekasi. Dia menanyakan, Pak Bupati, apakah ada wadah bagi pelajar ataupun mahasiswa untuk bisa mengembangkan industri kreatif di sekolahan ataupun di perguruan tinggi dan juga kampus, Bapak? Itu yang pertanyaan pertama. Silakan, Bapak. Oke, mohon maaf Pak Bupati, suaranya terputus-putus. Suaranya belum dihidupkan sepertinya, Bapak. Ya, jadi sebenarnya kalau di sekolah-sekolah sendiri kan punya organisasi-organisasi yang berkembang di setiap tingkatan lah. Mulai SMA itu kan biasanya zaman dulu tuh ada OSIS, ada segala macam. Kemudian di tingkat perkuliahan juga saya pikir banyak lembaga-lembaga yang lain. Dan kita sering berkomunikasi, seperti misalnya kelompok-kelompok organisasi para mahasiswa juga beberapa kali juga berdiskusi dengan kita gitu kan. Jadi mereka mau mengembangkan apa gitu ya. Misalnya anak-anak Jogja itu punya persatuan anak-anak Jona, organisasi mengembangkan itu. Kemudian mereka punya ide-ide yang bisa disampaikan ke kita pemerintah daerah Wekanan. Tentu itu hal yang cukup baik. Jadi saya pikir anak-anak mahasiswa kalau memang ada hal mungkin yang bisa kita diskusikan, ya kan? Apakah itu melalui organisasi yang ada di kampusnya sendiri maupun yang mungkin bisa langsung berbicara dengan pemerintah daerah, ya kan? Kita juga butuh masukan, butuh saran untuk bisa bukan hanya soal ekonomi saja, saya pikir, ya kan? Dunia pendidikan, dunia kesehatan, ya, kalau maupun ada yang bisa disampaikan. Jadi saya pikir perlu komunikasi yang intens antara pemerintah daerah, pemangku stakeholder saya bilang tadi, termasuk salah satunya adalah pendidikan. Saya pikir itu, Mas. Terima kasih Pak Bupati. Sebenarnya ini sudah ada ya Pak ya dari dahulu. Hanya saja sekarang sudah booming karena di generasi milenial sudah di-boomingkan lagi melalui handphone, kemudian marketplace online seperti itu ya Bapak ya. Nah ini khususnya kita ingin mengintegrasikan ini Bapak terkait dengan ekonomi kreatif yang berhubungan dengan pelajar, kemudian dengan mahasiswa. Ada beberapa gagasan-gagasan yang seringkali dikeluarkan oleh Ketua Perguruan Tinggi Al-Hikmah, yaitu Pak Ali Murtado. Ini kita singgahnya membuat suatu kurikulum kewirausahaan. Kepada Bapak Haji Ali Murtado. Halo, Pak. Oke, sepertinya lagi gangguan sinyal. Oke, kita lanjutkan ya Pak ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Sudah khususnya pertanyaan buat Pak Bupati ini ada banyak sekali. Sepertinya mereka penasaran dengan apa yang ada di Kabupaten Waikanan. Oke. Salah satunya pertanyaan, Pak Bupati, bagaimanakah untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang telah tersedia pada pusat, kemudian disinergikan dengan pemerintah daerah, yaitu bagian-bagian apa saja yang tersedia dari pemerintah daerah untuk pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Kabupaten Waikanan. Seperti kita ketahui, ada pengusaha tempe, tahu, dan lain sebagainya. Apa yang bisa diberikan untuk pengusaha-pengusaha kecil tersebut?
Terima kasih Pak Bupati. Ya, saya pikir potensi-potensinya tadi sudah saya paparkan. Jadi ada beberapa potensi-potensi sebenarnya yang bisa digarap karena dilihat tadi dari apa namanya apa yang menjadi pengolahan apa yang menjadi lapangan usaha yang tertinggi di Kabupaten Waikanan berdasarkan survei itu sudah jelas bahwa yang pertama ini adalah yang mencapai 36,17% ini adalah usaha di pertanian. Kemudian disusul dengan usaha industri pengolahan. Nah, ini masuk di industri pengolahan. Kemudian usaha perdagangan. Jadi tinggal maksud saya tinggal para pengusaha muda, terutama milenial ini untuk bisa mengambil bagian di mana mereka. Misal mereka hari ini punya kopi, mereka mau kembangkan kopi, tentu kita akan dampingi mereka. Sudah banyak juga anak-anak muda di Waikanan ini melakukan pengembangan kopi. Dulu kopi di Waikanan ini mereknya paling 6-7, hari ini udah ratusan. Dan bahkan omsetnya saya dengar sudah ada yang 40 juta, ada yang 50 juta dalam 1 bulan omsetnya. Nah, kemudian pemerintah daerah hadir di mana? Kita melakukan pendampingan. Kemudian kita akan lihat potensi mereka ini kemana arahnya. Bila mereka misalnya tidak mempunyai modal, kita akan carikan bagaimana upaya. Kita punya bank syariah yang ikut mendorong usaha-usaha kecil, tempe, tahu tadi itu kan bisa. Ada kredit-kredit yang bisa kita lakukan melalui bank syariah. Kebenaran kan Pak Ali Murtado ini kan juga kalau nggak salah Dewan Pengawas di bank syariah, ya kan? Nanti juga bisa menyampaikan itu juga. Ada juga ini melalui permodalannya. Kemudian pelatihan-pelatihan juga kita lakukan. Pelatihan kopi sudah luar biasa, banyak sudah kita lakukan melalui bantuan Bank Indonesia, melalui anggota DPR RI dan sebagainya memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi menurut saya bagaimana kita bisa menangkap usaha ini, itu yang paling penting gitu ya. Kalau kita mulai dari nol, kita tentu harus punya sasaran agar sasaran itu tidak melenceng kemana-mana. Bagaimana berkembangnya Waikanan itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau mungkin usaha yang lain mungkin belum, tapi yang saya sebutkan tadi seperti pertanian, tadi perdagangan, ya saya pikir itu punya potensi yang besar untuk berkembang di Kabupaten Waikanan. Hanya tinggal bagaimana, terutama anak-anak milenial ini. Jadi anak milenial ini harus jangan berpikir mau usaha itu modalnya harus besar dulu ya. Jadi kita ini kadang-kadang salah, mau punya usaha, saya kalau nggak modal 300 juta nggak mau usaha, ya nggak usah usaha. Saya nggak mau berkebun kalau saya nggak punya 10 hektar, ya nggak punya kebun kita. Orang kita nggak punya tanahnya cuma setengah hektar, tapi usahakan dulu lah setengah hektar itu mau kita buat apa. Kita punya uang kemampuan 20 juta, kita bergerak dulu mau usaha apa kita hari ini. Keripik kah, tahukah, singkongkah, atau apakah gitu ya. Nah, segala sesuatunya kita bisa kembangkan. Kita punya target pembinaan 6.000 UMKM di Waikanan. Di RPJM saya itu saya tekankan 6.000 UMKM untuk kita lakukan pembinaan. Hari ini kita sudah hampir 700-an UMKM yang kita lakukan pembinaan. Nah, ini potensi-potensi yang mungkin bisa digarap oleh anak-anak milenial. Ya, tentu dengan keterbatasan tentu kita. Kalian juga harus maklumi, semua harus maklumi juga. Ini hari ini kita keterbatasan. Ekonomi kita lagi nggak baik. Pendanaan kita juga tidak baik karena hampir rata-rata pendanaan kita ini habis dengan penanganan soal COVID. Saya pikir itu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Ketua STT Al-Hikmah, Pak Haji Multardo, sudah terhubung. Oke, baiklah. Di sini Pak Bupati, sebenarnya kita sudah ada beberapa usaha-usaha kreatif yang lainnya sudah dikembangkan, kemudian sudah dibantu melalui pemerintah daerah. Hanya saja sekarang dari kaum milenial tinggal meningkatkan kembali daripada rasa ghiroh ataupun semangatnya untuk menjadi seorang entrepreneur yang sejati. Tidak hanya rebahan seperti itu saja, tetapi angan-angannya ingin menjadi kaya seperti itu ya Pak Bupati ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, adakah wadah khusus untuk media informasi kepada para pengusaha kecil terhadap masyarakat Waikanan yang berada di pedalaman yang jarak tempuhnya kurang memadai. Seperti itu, Bapak. Biasanya kita kan punya pemerintahan ini kan berjenjang nih. Ada pemerintah kampung, ada pemerintah kecamatan, ada pemerintah daerah gitu kan. Saya pikir kalau informasi ini pasti segera sampai lah.
ya. Jadi informasi tentang apapun tentang perkembangan Waikanan gitu ya. Saya pikir akan bisa cepat melalui apa namanya media-media. Hari ini ada media sosial yang gampang nyambung, ya kan, apa namanya WA group. Kemudian kita sebagai pemerintahan juga kan kita punya pemerintah kecamatan, punya pemerintah kampung, kemudian kita punya dinas yang ngurusin kesehatan memberikan informasi tentang misalnya penanganan COVID, kemudian dinas koperasi, dinas UMKM penanganan tentang bagaimana mengembangkan ekonomi melalui koperasi gitu misalnya. Kemudian pertanian juga, saya pikir banyak apa namanya informasi yang sebenarnya bisa ditangkap oleh pemerintah kampung. Ya, pemerintah kampung dalam hal ini. Saya pikir tidak ada juga di Waikanan itu terlalu terpelosok banget. Saya pikir tidak ada lah. Saya juga sudah berkeliling penuh Waikanan. Sepelosok-pelosoknya Waikanan pasti bisa mendapatkan informasi menurut saya. Karena nggak ada juga menurut saya yang terlalu terpelosok banget. Kita kan nggak ada seperti, mohon maaf, suku Baduy yang berada di tengah hutan sekali. Nggak, ini saya pikir tidak ada. Jadi tidak ada juga menurut saya kecamatan atau kampung yang terisolasi, benar-benar terisolasi. Tapi apa namanya, pasti bisa mendapatkan informasi. Saya pikir itu. Ini sepertinya hostnya hilang. Oke. Sinyal, mohon maaf Pak Bupati, sinyal kita gangguan. Oke. Ini ada yang mempertanyakan ini Pak Bupati terkait dengan apakah memungkinkan menciptakan komunitas pemuda yang berbasis dunia fotografi dan videografi. Kayaknya perlu di-sharing karena banyak sekali mahasiswa dan juga kaum milenial yang ingin bergabung di komunitas tersebut, Pak Bupati. Saya pikir siapapun saudara-saudara saya, anak-anak saya, adik-adik saya yang hobi punya fotografi, ya, buat saja komunitasnya. Nggak mesti bupati yang buatkan komunitasnya. Buatlah komunitas kalian dari 3 orang, 4 orang, 5 orang, terus berkembang komunitas ini, gitu ya. Jadi kelihatan kan beda-beda tuh hobi. Ada yang hobi motor punya komunitas trail, ada yang hobi fotografer mungkin bisa buat komunitas fotografer. Tapi saya belum tahu itu komunitas fotografer itu apakah ada, apakah belum di Waikanan. Ya nanti sudah ada, mungkin juga sudah ada, tapi saya kurang informasi. Jadi mungkin ada bisa bergabung di situ ya, bikin komunitas. Mungkin nanti suatu saat bisa foto bareng bupati gitu. Saya juga sebenarnya dulu hobi fotografer ini, cuman hari ini sudah bukan nggak hobi lagi, tapi mungkin karena waktunya ya, hobi main motor gitu, cuman karena waktunya sudah nggak ini. Jadi teruslah dikembangkan komunitasnya, komunitas kecil, mulai dari komunitas kampung, mulai naik komunitas kecamatan, nanti buat komunitas kabupaten. Saya pikir pasti sudah ada lah komunitas apa namanya, cuman mungkin saya memang agak kurang terupdate mungkin tentang komunitas fotografer. Ya, saya pikir itu, Mas. Oke, terima kasih Pak Bupati. Untuk selanjutnya ada tambahan dari Pak Ketua. Selamat siang Pak Bupati. Siang. Mohon maaf ini terkendala koneksi dan baru dapat informasi lagi bahwa Mas Menteri sama Pak KS masih ada acara dan bisa join pas jam 11.30. Maka ini kayaknya jamnya Pak Bupati lebih panjang, lebih banyak. Jadi mohon motivasinya Pak untuk para mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Karena Bapak ini sebelum jadi birokrasi kan seorang entrepreneur ya, pengusaha. Maka motivasinya, walaupun background kami adalah pendidikan, namun dengan adanya kurikulum berbasis KKNI ini tidak lepas untuk pembelajaran tentang skill atau kewirausahaan. Maka saya kira perlu Bapak memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa Sitit Al-Hikmah Bumi Agung Waikanan. Terima kasih, Pak. Ya, makasih banyak. Ini ya saya jadi waktunya lebih panjang. Ya, kenapa? Memang sekarang ini sebenarnya ujian dari kita sebuah mahasiswa itu bukan pada saat kita berada di bangku perkuliahan, tapi setelah kita keluar dari bangku perkuliahan, mungkin itulah tantangan yang sebenar-benarnya yang kita hadapi di dunia nyata. Jadi tadi bukan hanya di otak kanan saja, atau otak kiri saja untuk berpikir tentang teori, tapi bukan praktik. Tapi mungkin anak mahasiswa dari hari ini sudah dibekali setelah mereka keluar dari kampus, mereka mengerti mau ngapain.
Dan tolong jangan hanya berpikir kecil, lingkupnya kecil. Ya, kalau dulu ya, kalau zaman saya dulu berpikirnya itu hanya pengen jadi TNI, Polri, PNS, ya. Sepertinya ini adalah sebuah kebanggaan kalau jadi TNI, Polri, PNS, gitu ya. Jarang yang mau jadi wirausaha. Gitu. Padahal hari ini yang bisa berkembang dan terus bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap ekonomi kita hari ini adalah pelaku-pelaku usaha kecil itu. Kita makanya pengen menciptakan entrepreneur yang baik, yang banyak di Waikanan itu. Tentu ini akan lebih mudah sebenarnya menciptakannya itu kalau misalnya dimulai dari kampus, ya, kampus yang ada di Waikanan untuk memulainya. Saya berharap bahwa semua anak-anak yang ada di Waikanan ini, anak-anak saya yang ada di Waikanan ini juga punya jiwa entrepreneur. Bagi saya sih menjadi entrepreneur itu pilihan yang baik menurut saya. Gitu di hari ini. Betul, saya juga basicnya bukan politisi. Saya nggak pernah belajar ilmu politik, nggak pernah belajar ilmu ketatanegaraan, ya. Nggak pernah pendidikan seperti itu. Saya belajar dari wirausaha, dari mulai jualan baju kaos, gitu ya, sampai dengan mulai dari SMA, gitu, sampai dengan hari ini, gitu, kita masih juga melakukan menciptakan usaha-usaha. Nah, saya berharap bahwa ST Al-Hikmah ini, STIT Al-Hikmah ini bisa menciptakan entrepreneur yang bagus, yang banyak, sehingga nanti bisa mengembangkan usaha ekonomi di Kabupaten Waikanan. Ya, ini menurut saya penting karena kita memang fokus kita ke ekonomi. Ekonomi di dalamnya adalah ekonomi kreatif. Jadi itu mungkin seperti itu motivasi anak-anak sekalian. Mudah-mudahan anak-anak sekalian termotivasi, kemudian mau mengembangkan usaha. Dimulai dari hal yang kecil. Tidak ada hal yang besar kalau tidak ada yang kecil. Tidak ada duit 1 juta kalau nggak ada duit 1.000, kira-kira begitu. Jadi saya bilang tadi, saya pernah ketemu dengan anak usaha, ya Pak, kami nggak punya modal Pak, kalau nggak punya modal 100 juta kami nggak bisa usaha Pak. Ya nggak bakal usaha-usaha, orang memang nggak punya duit 100 juta. Tapi mulai dengan hal-hal yang kecil gitu kan, yang mengumpulkan komunitasnya gitu kan, membantu komunitasnya untuk berkembang dari hal-hal yang kecil-kecil, sehingga nanti bisa menjadi hal-hal yang besar. Saya pemerintah daerah dalam hal ini membuka peluang Bapak Ibu saudara sekalian, mas-mas, mbak-mbak sekalian untuk bisa sharing dengan pemerintah daerah Kabupaten Waikanan. Itu mungkin, Mas. Makasih. Ini Pak Bupati, ada beberapa titipan dari kawan-kawan, di antaranya pondok pesantren, sama organisasi kemahasiswaan. Adakah di pemerintah daerah Kabupaten Waikanan program untuk pelatihan ekonomi kreatif? Karena pemuda atau anak-anak milenial ini kalau tidak ada dorongan, support dari kita, khususnya dari pemerintah daerah, mereka kurang bisa bergerak. Barangkali ada program yang untuk teman-teman yang milenial di pondok pesantren dan di kampus-kampus. Ya, Pak, makasih Pak. Jadi sebenarnya ini juga yang kita sampaikan kemarin sama Mas Menteri waktu saya beraudiensi. Kemarin kita pernah beraudiensi dengan Mas Menteri untuk kita minta ada melakukan pembinaan lah, karena kita tahu keterbatasan anggaran kita di Kabupaten Waikanan untuk melakukan pelatihan-pelatihan ini. Salah satunya nanti mungkin bisa kita minta itu Mas Ali Murtado dengan Pak Menteri agar banyak mendapatkan pelatihan-pelatihan di Kabupaten Waikanan. Tapi kita juga kita melakukan pelatihan-pelatihan, tetapi mungkin tidak begitu banyak. Nah, ini kita perlu dorong sinergisitas tadi dengan pemerintah pusat, agar pemerintah pusat mau memberikan pelatihan-pelatihan kepada Kabupaten Waikanan. Oh, saya lupa juga, ini penting juga, mungkin di kesempatan ini mungkin hadir juga beberapa pondok pesantren di sini. Saya mohon dukungannya ini, Mas Ali Murtado, juga saya sudah sampaikan kemarin ke beberapa para guru-guru saya, para kiai, ini mungkin beda konteksnya, tapi ini penting menurut saya. Karena kita membuka kelas sekolah tatap muka. Saya minta bantuannya para kiai-kiai untuk mendorong para guru-guru di pondok pesantren itu untuk mau divaksin. Karena saya lagi memprogramkan vaksinasi untuk pondok pesantren hari ini. Jadi harapan saya mungkin para kiai-kiai yang ada di pondok untuk membantu saya untuk mendorong para guru-guru, para pengajar-pengajar di pondok pesantren, termasuk para kiainya, untuk mau divaksin. Jadi mohon maaf, saya ada beberapa mungkin yang nampaknya bukan menolak ya, tetapi tidak mau. Apa bedanya? Nggak ngerti juga saya antara menolak dan tidak mau. Intinya tidak mau divaksin lah intinya. Bukan menolak sih, tapi tidak mau katanya. Jadi saya berharap bahwa ini penting menurut saya, karena tatap muka ini mungkin ada konteksnya ini menyampaikan. Gitu jadi Mas Ali Murtado, terima kasih banyak.
Pak Bupati, 15 menit lagi Pak Kabupaten Camat akan masuk. Tapi sebelumnya Pak, 2 minggu kemarin kita koordinasi dengan staf ahlinya Pak Mas Menteri, juga sudah menceritakan banyak, diantaranya pertemuan dengan Mas Menteri. Ya mungkin dengan webinar Seminar Nasional ini nanti ada follow up tindak lanjut yang lebih urgent lagi, Pak. Ya. Minta closing statement-nya, Pak. Ya, jadi banyak sebenarnya hal yang kita sampaikan ke Mas Menteri kemarin pada saat kita menghadap beliau gitu kan, tentang pengembangan pariwisata, terutama kita mengejar adalah ekonomi di sini gitu ya. Pertama sinergisitas tadi saya bilang, riset, kemudian pelatihan mungkin perlu juga untuk dikembangkan di Kabupaten Waikana. Ini baik menurut saya, bagi kita semua yang ada di sini, kita siapkan konsepnya untuk menyampaikan ke Mas Menteri, ke Pak anggota DPR RI, kita siapkan konsepnya, kita siapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin baik ya untuk kita tanyakan kepada anggota DPR RI dan Pak Menteri gitu. Dan kita sia-siakan kesempatan ini menurut saya, bertanya untuk hal-hal yang betul-betul urgent, betul-betul penting. Nah, ini kita konsepkan, jangan nggak kita konsepkan, mumpung belum join ini Pak Menteri sama Pak anggota DPR RI. Jadi besok ini kita kasih kesempatan kita misal kita minta bagaimana supaya ada banyak pelatihan di Waikanan, kewirausahaan, ya kan, kemudian pariwisata, tentang pelatihan pariwisata, pelatihan kewirausahaan dan sebagainya. Nah, ini perlu kita dorong itu Mas Menteri. Ada lebih baiknya lagi kita dorong Mas Menteri itu datang ke Kabupaten Waikanan. Kemarin juga sudah kita dorong. Kita datang ke Waikanan. Dia bisa melihat gitu kan. Kita punya bandara gitu kan. Yang bisa menjadikan pariwisata di bisa, kereta api juga bisa. Ini potensi-potensi yang juga saya pikir. Tapi Mas Menteri insya Allah kalau beliau kemarin ini, insya Allah beliau sudah tahu tentang sedikit tentang Kabupaten Waikanan. Menurut saya kita gunakan kesempatan ini, saudara-saudara sekalian, kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk bisa sharing, memohon bantuan, ya kan, agar nggak cuma pemerintah Waikanan duitnya sedikit, ya kan, dia potong kayak masalah COVID lagi gitu kan. Tapi mungkin dengan kementerian ya cukup banyak. Kemarin saya lihat pengembangan potensi wisata, kita dapat kalau nggak salah bantuan satu tuh di Curug Kereta kalau tidak salah, dapat bantuan dari Kementerian Pariwisata juga. Nah, yang seperti ini mungkin perlu kita kembangkan. Begitu Mas Ali Murtada. Iya Pak, kemarin juga saya pernah sharing dengan staf ahlinya. Di Waikanan ini kan pariwisatanya memang luar biasa. Hanya sisi kelemahannya kan infrastruktur ya Pak ya. Ya. Ini kira-kira kalau kita tanyakan langsung di publish seperti ini, etis enggak Pak? Enggak Pak. Jadi kita sampaikan. Jadi infrastruktur itu begini ya, membicarakan infrastruktur itu jangan berpikir, ini banyak yang salah. Yang berpikir infrastruktur pariwisata itu ya dia pikir cuma akses jalan. Padahal infrastruktur pariwisata itu banyak. Bukan cuma akses jalan. Misal, kita membicarakan misalnya air terjun Putri Malu. Air terjun Putri Malu itu bukan akses jalan saja yang jadi persoalan. Bagaimana orang bisa misalnya punya tempat mereka untuk berteduh misalnya, tempat MCK misalnya. Jadi banyak infrastruktur ini. Kemudian jangan lupa kita harus punya sumber daya manusianya juga ini, yang ngerti pariwisata. Kalau orang datang dia akan berbicara, oh air terjun Putri Malu ini begini. Nah ini kan perlu sampaikan, misalnya masuk Gedung Batin, mereka membicarakan soal Gedung Batin. Gedung Batin ini ada 4.000 tahun, ini ada ini peninggalan ini. Nah ini kan pemandu wisata misalnya, ini kan perlu juga ada pelatihan. Jadi jangan bicara soal infrastrukturnya, saya pikir nggak ada masalah. Tapi jangan lupa, yang namanya infrastruktur pariwisata itu bukan hanya akses jalan gitu loh. Jadi kalau kita hanya mengejar bagaimana infrastruktur ini, akses jalannya saja yang bagus, nggak kelar-kelar pariwisata kita. Kalau ngomongin jalan nggak bakal selesai, tapi banyak yang lain yang bisa kita bicarakan. Kalau misalnya pariwisata contohnya, misal saya bicarakan. Tapi juga ekonomi kreatifnya jangan lupa. Bagaimana pasar nih? Kita punya banyak produk kopi nih, gitu kan? Tolong dikasih pasar Pak Menteri. Kami sudah punya banyak produk kopi nih, ya kan? Tapi kami akses mungkin digital kita sudah jalan, jualan digital juga kita sudah jalan. Ada produk kopi hari ini sudah masuk Bukalapak. Saya lihat ada beberapa produk kopi Waikanan yang masuk Bukalapak. Contohnya Heller. Itu kalau saya tidak salah kemarin saya lihat sudah masuk Bukalapak tuh. Nah, menurut saya diberikan akses kita, misalnya kita bisa bekerja sama dengan perusahaan misalnya atau pihak-pihak yang lain yang bisa mengembangkan
apa namanya ekonomi kita, misalnya kopi, kemudian yang lain apalagi kerajinan kita, misalnya bagaimana tapis kita bisa dikenal, bisa seperti itu. Itu mungkin Mas yang perlu kita dorong ke Pak Menteri. Siap. Ini perhatian untuk para panitia host. Ini masukan rekomendasi dari Pak Bupati, kita konsep pertanyaan-pertanyaan yang memang ini bisa sangat menguntungkan untuk Kabupaten Waikanan dan juga untuk anak-anak muda di Waikanan. Siap, Pak. Balik Ya, harapan saya sih yang bertanya jangan saya dengan Pak Ali Murtado gitu, ya kan? Yang bertanya jangan saya dengan Pak Ali Murtado, tapi yang bertanya mungkin para mahasiswa gitu ya, yang lain gitu. Kalau saya sama Pak Murtado bisa WA gitu loh. Siap, Pak. Siap. Jadi Pak Bupati. Ya, ini sebelum Bapak closing statement, nanti ini karena Pak KS sudah mau masuk, ya kami sebagai masyarakat Kabupaten Waikanan, mudah-mudahan Bapak selalu sehat, panjang umur, keberkahan selalu di dunia akhirat, dan 2024 mudah-mudahan bisa menjadi Gubernur Provinsi Lampung, Pak Bupati. Amin. Walaupun ini intermezzo, insya Allah doanya bisa Pak. Ya, saya doakan juga mudah-mudahan Pak Ali Murtado, para guru-guru, para dosen di STIT Maharib, kemudian para mahasiswanya semuanya mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan sukses, ya kan, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan juga. Nanti ini dosen-dosen pada protes kok Al-Ma'arif yang disebut Al-Hikmah, Pak Bupati. Al-Hikmah, mohon maaf STI Al-Hikmah, mohon maaf saya. Mudah-mudahan para dosen, Pak Ali Murtado dan semua mahasiswa Al-Hikmah mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah lama juga nggak face to face dengan Mas Ali Murtado ini, ya. Sudah lama nggak face to face. Begitu dapat undangan hari Sabtu, sudahlah saya hadir karena saya sebenarnya sudah lama juga ini diundang Mas Ali Murtado beberapa kali ke Al Hikmah ini untuk ngasih kuliah umum kemarin. Cuman terhambat, bukan terhambat, waktunya nggak ngepas gitu. Tapi suatu saat insya Allah saya akan hadir langsung. Mudah-mudahan cepat selesai Al-Hikmahnya ini, pandemi COVID-19 ini jadi bisa Amin. Amin. Mohon izin Pak Bupati dan juga Pak Ali Murtado, ini dari Pak KS dari DPR RI sudah masuki ruang Zoom kita. Pak Bupati, sukses selalu Pak Bupati. Terima kasih telah memberi materi kepada kami semuanya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu narasumber yang kedua, yaitu dari beliau, dari Bapak DPR RI Komisi 11, Bapak Insinyur Haji Kamrus Samad ST.MSI. Langsung kita sapa Pak Kamrus Samad. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar moderator? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Puji syukur. Sepertinya wajahnya sangat-sangat fresh ini Pak. Oh gitu. Wah. Karena salam saya Pak, di sini... kita dari Kabupaten Waikanan Pak. Kita dari Waikanan. Mungkin ini pertama kali kita untuk tatap muka di Zoom meeting. Selamat siang Pak, sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu peserta webinar nasional, untuk narasumber kita pada kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk selanjutnya kepada Bapak Insinyur Kamrus Samad ST.MSI selaku anggota Komisi 11 DPR RI dan juga founder Kahmi Premier, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mas moderator dan seluruh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan, pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Pisang Baru, Bumi Agung Waikanan, Provinsi Lampung,
para guru-guru, dosen kita, dan seluruh sivitas akademika, serta para mahasiswa, calon-calon pemimpin bangsa. Yang saya banggakan, Pak Bupati Waikanan dan seluruh jajarannya, dan para narasumber yang lain, izinkan saya mengisi 5-10 menit maksimal sebagai pengantar pemantik diskusi pada program Yes Goes to Campus ini. Panitia memberikan tugas peran legislatif dalam membangkitkan perekonomian Indonesia berbasis kearifan lokal. Sebelumnya tentu kita selalu mengupdate highlight perkembangan COVID-19 karena ini adalah sesuatu yang sangat fundamental yang terus kita alami dan menjadi bagian daripada tantangan kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau lihat kurvanya, trennya makin membaik dan kecenderungan semakin terkendali. Tentu ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah, kerjasama yang sangat baik dari panitia, dari masyarakat, dan seluruh stakeholder nasional kita. Indonesia juga sudah keluar dari krisis resesi ekonomi, di mana kuartal kedua ekonomi kita sudah tumbuh positif di 7,07%, dan ada 13 sektor yang sudah mulai tumbuh di triwulan kedua, dan kita harapkan di ketiga mungkin ada sedikit kontraksi, tetapi di keempat insya Allah akan jauh lebih baik. Kemudian tentu pemanfaatan kearifan lokal, sebagaimana yang disampaikan oleh panitia, ini sangat penting berkaitan dengan usaha ekonomi kreatif dan destinasi wisata. Desa wisata nanti teman-teman kan sudah mengundang menteri dan nanti bisa berdialog langsung. Yang saya ingin tekankan di sini adalah UMKM di Indonesia. UMKM kita ini ada 65,46 juta dan ada 61% sumbangsinya terhadap PDB nasional dan menyerap 116 juta lapangan pekerjaan. Tapi baru 14 juta yang sudah go online, go digital. Inilah tantangan kita yang harus kita persiapkan dengan baik. Kita dorong melalui kampus Al-Hikmah, Sekolah Tinggi Ilmu ini insya Allah bisa kita dorong supaya sinergi melalui pentahelix antara berbagai macam stakeholder UMKM kita bisa go online lebih cepat dari yang kita harapkan. Kontribusi UMKM khususnya ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia juga mengalami kenaikan. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Dari 2010 sampai 2019 itu trennya terus mengalami peningkatan. 2020 baru penurunan karena akibat COVID, dan ini jauh lebih potensial dibanding beberapa sektor yang lain. Ada 3 subsektor ekonomi kreatif yang sangat besar kontribusinya, baik dari segi PDB, lapangan pekerjaan, ekspor, yaitu fashion, kriya, dan kuliner. Nanti menterinya juga hadir di sini, kita bisa berdialog langsung. Saya fokus ke apa yang dilakukan oleh DPR dengan pemerintah dalam mendorong rumusan kebijakan supaya UMKM dan sektor ekonomi kreatif itu bisa kembali bangkit. Salah satunya adalah kebijakan fiskal kita yang memberikan alokasi pemulihan ekonomi nasional untuk tahun 2021 ini senilai 42,2 triliun dan juga untuk sektor pariwisata walaupun nilainya masih kecil, tetapi ini dalam rangka menjaga semangat dan spirit kita untuk tetap menyiapkan diri jika ekonomi sudah rebound. Transformasi ekonomi kita juga yang sangat penting adalah transformasi di bidang digital, dan ini menjadi tantangan kita dan kita harus dorong supaya terjadi percepatan dalam transformasi ekonomi digital. Jadi desa-desa yang ada di Waikanan, di dalamnya itu sebetulnya ada kriya, ada kerajinan tangan, ada kuliner khas yang enak sekali, ada fashion yang kadang-kadang lahir dari jahitan tangan-tangan yang sangat terampil dari rumah-rumah penduduk, dan itu justru bisa membangkitkan ekonomi dan daya tarik wisatawan Nusantara untuk datang, bahkan untuk belanja. Ini semuanya bagian daripada potensi yang harus kita dorong. Kemudian saya selalu memesankan kepada mahasiswa Indonesia untuk menganut artificial intelligence, big data, dan kolaborasi. ABC ini sangat penting bagi mahasiswa kita, karena ini bagian daripada upaya kita untuk
menghadapi kompetisi yang menuntut daya saing yang lebih kualitatif untuk menciptakan captive market di setiap produk yang kita lahirkan. Yang terakhir, saudara sekalian, sebagai pemimpin masa depan, mahasiswa Indonesia tentu diharapkan bisa menyiapkan diri dengan cara menentukan purpose of life-nya. Apa yang menjadi tujuan hidupnya? Harus memiliki sense of mission dan harus mempertahankan value, nilai-nilai yang membedakan satu dengan yang lain. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, ada banyak hal yang tentu kita sudah lewati dalam masa-masa sulit ini, tapi kita harus optimis bahwa Indonesia insya Allah akan jauh lebih baik. Demikian kira-kira moderator sebagai pengantar dari saya sambil menunggu Pak Menteri. Yang penting nanti teman-teman mahasiswa itu, karena kalau DPR ini 4 tugasnya, yang pertama tentu membuat undang-undang, mengawasi jalannya pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Yang ketiga adalah tentu adalah yang tidak kalah penting fungsi anggaran, yaitu review, menyetujui, memberikan political approve terhadap anggaran belanja pemerintah pusat, dan yang keempat adalah fungsi diplomasi, dan yang kelima adalah fungsi keterwakilan daerah pemilihan. Kami di Komisi 11 memiliki beberapa mitra kerja yang cukup strategis berkaitan dengan kebangkitan ekonomi kita, UMKM. Kita bermitra dengan otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia. Kita bermitra dengan otoritas fiskal, yaitu Mentan, dan kita bermitra dengan otoritas mikroprudensial, yaitu OJK, yang mengawasi jalannya sistem perbankan, industri keuangan lainnya. Itu semuanya adalah mitra yang ada di Komisi 11. Demikian moderator, terima kasih. Salam hormat buat kita semuanya. Mohon maaf jika agak telat bergabung. Terima kasih, saya kembalikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, untuk panggilan kita biasanya kita manggil Bapak Pak KS gitu, boleh ya Pak ya? Boleh, boleh, Mas. Monggo. Iya, iya. Nama saya unik dan jarang memiliki kesamaan, Mas Ferry. Nah, makanya dipanggil Bang KS, Mas KS, Mas Ferry Rizky Dinata. Nah, itu dia. Ya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan ini, Pak. Khususnya ini sudah mewakili daripada masyarakat Waikanan, mahasiswa dan juga pelajar untuk Bang KS, yaitu Bapak, apakah ada bantuan penunjang untuk ekonomi kreatif untuk masyarakat di Kabupaten Waikanan, khususnya untuk pelajar ataupun mahasiswa dan juga pondok pesantren pada tahun ini, Pak? Jikapun ada, mohon berkenannya untuk kita sharing. Jadi bersama, Mas Rizky, Mas Ferry Rizky Dinata, senang sekali dapat pertanyaan dari teman-teman mahasiswa kita. Jadi setahu kami pemerintah sedang menyiapkan program Santripreneur Digital. Nanti boleh tanya langsung ke Pak Menterinya, yaitu sebuah upaya untuk mendorong transformasi digital di kalangan santri. Jadi santri kita yang memiliki kemampuan, tadi saya sebutkan ada 3 subsektor ekonomi kreatif yang kontribusinya sangat besar. Nah, tahun ini ada 3 subsektor juga yang menjadi perhatian utama pemerintah. Salah satunya adalah game, aplikasi. Itu semuanya bagian daripada untuk memperkuat ekosistem digital di kalangan santri, di kalangan pondok pesantren, dan di kalangan siswa dan para pelajar kita. Kita bisa membayangkan kalau ini kita mampu memberikan peningkatan knowledge melalui pelatihan kepada santri kita, sehingga mereka memiliki IP, bisa memiliki IP, Mas Ferry, intellectual property, itu adalah satu peluang untuk membuat kita lebih sejahtera. Nah, inilah pentingnya dan kita pemerintah untuk mendorong pengembangan ekonomi digital di kalangan pondok pesantren melalui Santri Digitalpreneur Indonesia. Sehingga santri-santri kita nanti itu adalah
mereka memiliki kemampuan, skill yang mampu diproduktifkan untuk menambah pendapatan, bahkan mereka bisa menjadi entrepreneur muda di kalangan bonus demografi yang begitu besar yang akan kita hadapi. Begitu, Mas Ferry. Oke, Pak. Terima kasih. Intinya nanti siap-siap ini semua pelajar, baik mahasiswa dan juga kaum santri, bisa bertransformasi menjadi santripreneur digital Indonesia seperti itu ya Bapak ya. Jadi para pelajar, mahasiswa kita pun harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu melalui digital. Mungkin nanti untuk pemasaran daripada UMKM yang tersedia melalui pondok pesantren, melalui perguruan tinggi ataupun kampusnya, dan juga di sekolahan yang dibungkus melalui organisasi-organisasi yang ada di sekolahan, nanti bisa dijual produk mereka di marketplace dan lain-lain seperti itu. Lalu nantikan untuk peluncuran pelatihannya ini Bapak. Mohon izin, jangan lupakan di daerah Waikanan Bapak dan juga di kabupaten lain di Indonesia untuk peluncurannya nanti disebarluaskan supaya lebih antusias untuk mengikuti Pak. Oke Mas Ferry, kemudian sumber pendanaannya nanti kalau sudah dapat skill-nya, pengetahuannya, sudah punya kemampuan, sumber pendanaannya itu kita di Komisi 11 bersama dengan OJK dan Bursa meluncurkan securities funding di Bursa Efek. Jadi pembiayaan untuk startup, untuk UMKM dari pasar modal. Jadi tidak lagi hanya dari perbankan, skema KUR, atau skema yang lain, tetapi juga sudah ada dari pasar modal. Nah, namanya sekuritas crowdfunding, nanti kami bisa kirim linknya atau kita bisa japri, berdialog, dan kami bisa membantu untuk bisa memandu supaya bisa mendapatkan akses tersebut. Begitu, Mas Ferry. Terima kasih. Siap untuk menantikan, Pak. Kemudian ini ada satu lagi, Pak. Mohon izin. Satu lagi pertanyaan dari Risna Aulia. Bagaimana cara memulai usaha baru berbisnis kegiatan ekonomi kreatif yang berasal dari kearifan lokal, dapatkan skor yang paling tinggi, Pak, dan kegiatan ekonomi Halo, Mas Ferry, keputus nih. Mohon maaf Pak Kamarudin Samad, ini Pak Ferry kayaknya kendala sinyal ini. Iya, agak terganggu ya. Boleh. Jadi saya respon sedikit. Tes. Kok orang Budi? Tes. Mas Ferry sudah tersambung? Jadi belum Pak, belum. Belum ya? Oke, saya merespon tadi yang disampaikan terakhir Mas Ferry, apa yang paling dominan dan besar. Sebetulnya yang saya sebut tadi itu kuliner. Kita bisa bayangkan kalau kita berkunjung di kampung-kampung di seluruh pelosok Nusantara, termasuk di pinggiran Nusantara, itu yang kita cari adalah makanan khas. Dan itulah sebetulnya otentik potensi lokal kita yang sangat potensial untuk menciptakan pasar. Nah, cuma yang perlu kita menjadi perhatian adalah pemasarannya. Kita harus membiasakan bercerita, storytelling tentang makanan khas Waikanan, makanan khas desa ini di Waikanan, di Lampung. Kita harus bercerita, kemudian kita posting prosesnya bagaimana kita membuat kuliner khas tersebut di medsos, di media sosial. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan, kita juga harus bisa menyiapkan penjualan atau layanan online. Nah, itulah yang saya dorong tadi,
perlunya transformasi digital. Itu. Yang kedua, passion. Coba bayangkan Presiden Jokowi pada pidato 16 Agustus bulan lalu, beliau menggunakan baju khas suku tertentu dari daerah tertentu. Dan itulah kekayaan Indonesia yang sesungguhnya, yaitu potensi fashion. Tinggal bagaimana kita bisa memasarkan tentang potensi-potensi itu. Jadi local wisdom kita, lokal produk kita sebetulnya adalah kekuatan kita. Budaya lokal kita adalah kekuatan kita. Kerajinan lokal kita adalah kekuatan kita. Kuliner lokal kita adalah kekuatan kita. Dan sampai hari ini, kalau kita breakdown, ekspor terbesar di sektor pangan, salah satunya itu adalah bahan baku rempah-rempah. Kenapa? Karena seluruh dunia tahu bahwa Indonesia kaya dengan sumber-sumber bahan baku rempah-rempah. Begitu, Mas Ferry. Udah bergabung belum? Ya, ini saya kembalikan ke Malaysia. Terima kasih. Saya mewakili host ini, Pak KS. Monggo, lanjut. Ya, perkenalkan saya Ali Murtado, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Waikanan. Siap, saya Ali. Mas KS, mudah-mudahan setelah pandemi ini selesai atau PPKM ini sudah level 1, Pak KS dan Pak Menteri bisa silaturahmi ke Kabupaten Waikanan. Ini yang pertama. Jadi harapan kami yang pertama Pak KS dan Mas Menteri setelah masa PPKM level 1 atau sudah tidak ada bisa silaturahmi ke Kabupaten Waikanan. Yang kedua, tadi sudah dipaparkan sama Pak Bupati terkait produktivitas ekonomi kreatif di Kabupaten Waikanan dan juga pariwisata yang ada di Kabupaten Waikanan. Sangat menjanjikan, Mas KS, sangat menjanjikan. Maka mohon disampaikan ke Mas Menteri. Cuma santai-santai. Apa yang diberikan atau yang terbaik untuk Kabupaten Waikanan? Monggo Mas KS. Al-Mukarram, saya Ali. Wah, terima kasih. Insya Allah dengan senang hati. Saya kebetulan di sini, Ustadz Ali, sama Kepala Bank Indonesia DKI Jakarta. Ya, sapa dulu, Pak. Ini Pak Oni Wijanarko, Bank Indonesia. Kami sedang mengunjungi satu desa wisata di Pulau Untung. Saya juga hari ini bersama Mbak Putri Kamarudin, anggota Komisi 11 DPR RI. Mbak Putri Kamarudin dengan keluarga, luar biasa. Ya, jadi insya Allah kami ingatkan Pak Menteri, saya Ali, untuk bisa hadir. Salam hormat buat semuanya, karena mungkin beliau sudah bergabung. Sekalian saya pamit ya. Saya Ali, terima kasih banyak. Saya kembalikan. Ya, makasih Pak KS. Karena ini waktu, kayaknya Mas Menteri sangat sibuk. Mas Menteri sudah siap, Mas? Siap. Selamat. Sandiaga. Selamat. Siap ya, Mas Menteri? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang zuhur. Salam sejahtera, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Kamrul Samad. Yang saya hormati Ibu Putri Komarudin. Yang saya hormati Pak Oni dari Bank Indonesia DKI. Juga Ketua
STIT Al-Hikmah Bumi Agung Y Kanan, Dr. Kandidat Haji Ali Murtadlo. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Y Kanan, Bapak Haji Raden Adipati Surya, SHMM, Wakil Ketua 1 STIT Al-Hikmah, Ferry Rizky Dinata MPD selaku moderator, rekan-rekan saya dari Kemenparekraf, terutama perwakilan dari Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, izinkan akhir pekan waktunya kumpul keluarga di rumah. Habiskan waktu bersama untuk membagi cerita. Teruslah inovasi rekan-rekan STIT Al-Hikmah. Demi masa depan negara tercinta. Asik. Mantap Pak Menteri. Terima kasih Bu Uswatun Hasanah, terima kasih Pak Ali Murtadlo, juga terima kasih Mas Arya Alfariza. Yang bisa saya sebutkan satu persatu, Mas Ferry Rizky Dinata. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa gabung pada webinar membangun ekonomi kreatif dan pariwisata generasi milenial berbasis kearifan lokal menuju Indonesia maju dan berdaya saing. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ya, seperti muka-muka penuh semangat dan optimisme. Saya lihat di sini ada Mbak Lailatul Khoriyah, juga ada Mbak Nurul Eko Budianti. Semua bersemangat. Yang agak kurang semangat saya lihat Mas Erlangga Dwi Koranto, agak ngantuk kelihatannya, tapi Pak Edi Susanto semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan pada semua sektor, dan COVID-19 ini memaksa kita meningkatkan keterampilan kita agar kita bisa bertahan dan bangkit serta pulih dengan kemampuan kita mengakselerasi digital. 34 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurut data Opus Creative Economic Outlook 2020, sumbangan dari produk ekonomi kreatif ke dalam PDB kita adalah 1.100 triliun lebih, menempatkan kita di posisi ketiga setelah Amerika dengan Hollywood, ada Korea dengan K-pop, dan kita sudah masuk di posisi ketiga. Nah, kalau kita bisa kelola ekonomi kreatif yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya ini, kita bisa menjadi pemenang pandemi, atau saya sebut pandemic winner. Revolusi industri 4.0 terakselerasi karena pandemi. Dan digitalpreneur, dan sekarang kita lagi kembangkan santripreneur berbasis digital, adalah pola bagaimana UMKM kita, pelaku ekonomi pemula, bisa menghadapi tantangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Banyak anak-anak muda menggagas perusahaan rintisan atau startup, dan kami Kemenparekraf memberi fasilitasi agar usaha-usaha mereka bisa berkembang. Kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian semakin meningkat, dan nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2020 insya Allah akan menembus 44 miliar dolar, dan ini paling tinggi di Asia Tenggara. Di 2045 Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia, dan ini adalah salah satu tantangan sekaligus peluang untuk kita memanfaatkan ekonomi digital. Di kesempatan ini saya mengajak generasi milenial untuk berperan aktif dalam dunia wirausaha. Saya memulai usaha dari saat saya di PHK, waktu krisis 20 tahun lebih yang lalu. Saya membangun usaha di bidang keuangan dari hanya 3 orang karyawan. Per hari ini usaha kami telah berkembang menjadi perusahaan investasi dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Saya yakin kalian juga akan bisa mampu untuk memanfaatkan peluang. Mari terus berpikir kreatif, tingkatkan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dengan prinsip 3G.
G pertama adalah gercep, move fast, gerak cepat. G yang kedua geber, gerak bersama, move together. Dan terakhir adalah gaspol, garap semua potensi untuk bertahan dan pulih. Terima kasih atas kesempatannya. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, together. STIT Al-Hikmah Bumi Agung Waikanan, yes, we can do it. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya tutup dengan pantun yang mungkin dibilang pantun Lampung. Paling enak jalan-jalan ke Pulau Kahyangan. Destinasi di kepulauan sebagai generasi. Oh, saya di paling enak. Baiklah, terima kasih Pak Sandi telah memberikan presentasinya. Kok nggak ngomong deh? Nggak cakep lagi nih. Waalaikumsalam. Kedengaran Pak. Iya, karena di mute oleh host. Maaf Pak Rizky Dinata. Diulang aja Pak. Diulang. Ya, betul Mbak Fitri ulang tadi. Baik, tidak apa-apa. Saya ulang. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Oke, terima kasih. STIT Al-Hikmah Budi Agung Waikanan, yes, we can do it. Paling enak jalan-jalan ke Pulau Kahyangan. Oh, boleh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri. Mohon izin ini Bapak. Oh, udah. Oke Pak Ali, apakah sudah terhubung? Ya, sudah. Oke, silakan dilanjut lagi yang tadi Pak. Bisa dilanjut. Sepertinya Pak Menteri ada aktivitas sepertinya Pak. Gitu ya. Enggak. Mas, masih di sini nunggu. Masih di ruang Zoom. Oh, mohon maaf Pak. Ya. Oke, karena banyak sekali request yang mau bertanya dan juga langsung komunikasi interaktif dengan Pak Menteri karena jarang-jarang kita bisa berkomunikasi dengan Pak Menteri, Pak. Jadi mohon izin, ini sudah ada beberapa yang request mau bertanya dari Bapak Muslih Komarudin karena sudah request dari 1 minggu yang kemarin, Pak, karena memang ingin bertanya dan juga berkomunikasi. Salah satu fans beratnya Bapak. Kepada Pak Musli kami persilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Menteri, Mas Menteri yang saya hormati, Bapak Bupati Waikanan yang saya hormati, ada beberapa pertanyaan. Saya dari dosen STIT Al-Hikmah Bumi Agung Waikanan. Pertanyaan yang pertama itu berkaitan tentang acara ini. Setelah acara ini harapan kami ada dari kementerian itu tindak lanjut berupa pelatihan-pelatihan baik yang ada ya dilaksanakan oleh masyarakat maupun khususnya yang kita minta adalah mahasiswa STIT Al-Hikmah Bumi Agung Waikanan. Mungkin ini yang
harapan kami adalah tindak lanjut dari webinar pada hari ini tentang ekonomi kreatif. Terus selanjutnya ada beberapa potensi yang ada di Kabupaten Waikanan. Ada kopi, heller, dan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Waikanan ini yang terkenal dengan 1000 air terjun yang ada di Kabupaten Waikanan ini. Harapan kami ada sebuah, apakah bisa dibantu tentang SDM-nya, kemudian bangsa pasar untuk memasarkan kopi dan lain-lainnya yang ada di Kabupaten Waikanan ini, kemudian infrastruktur dari Kementerian Ekonomi Kreatif ini. Nah, harapan kami juga dari masyarakat Waikanan, Bapak Menteri bisa langsung hadir menengok Kabupaten Waikanan, bisa bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten Waikanan. Ini harapan besar kami. Untuk fun-fun Mas Menteri ini luar biasa yang ada di Kabupaten Waikanan ini. Mungkin itu dari kami, Mas Menteri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bapak tadi Pak Muslih, dan mudah-mudahan ada tindak lanjut, dan saya meminta staf langsung memfollow up beberapa ide-ide tadi mengenai pengembangan SDM, terutama yang berkaitan dengan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi kita nanti bisa menggelar satu kerjasama dengan STIT, karena kami yakin bahwa Al-Hikmah ini memiliki potensi yang luar biasa. Dan Lampung sendiri, destinasi wisata ini kelas dunia, mulai dari destinasi alam sampai juga destinasi berbasis produk ekonomi kreatif seperti kuliner. Dan kalau di pesisir barat, saya lihat itu destinasi wisata selancarnya ini masuk ke dalam kategori terbaik di dunia. Jadi Pak Muslih, nanti kita akan tindak lanjuti nanti bersama Pak Ali dan Pak Ferry, kita data dan saya akan kembangkan tentunya harapan kunjungan berikut saya bisa bertemu dengan Bapak-Bapak untuk menindaklanjuti. Terima kasih. Langsung aja, Mas. Ya, ini Mas Menteri. Silakan Pak Ketua. Dari Ketua Stit Al-Hikmah. Pertanyaannya to the point, Mas Menteri. Tapi sebelum bertanya, mudah-mudahan Bapak selalu sehat sampai tahun 2024 dan seterusnya. Amin. 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 Sekarang Mas Menteri, mudah-mudahan nanti Mas RI 1 atau RI 2. Amin, amin, amin. Amin. Pertanyaan yang pertama, Pak, ya langsung to the point. Kapan sih Bapak bisa mengagendakan ke Waikanan? Kedua, di sini kan Stit Al-Hikmah mewakili perguruan tinggi yang ada di Waikanan dan juga pondok pesantren, ingin juga mendapatkan program entrepreneur, ya, tanda kutip khususnya mahasiswa dan santri, tanda kutip lagi ya milenial. Nah, dua itu aja Pak, pertanyaan nanti bisa berkembang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kunjungan, sudah memang dijadwalkan. Dan seiring dengan penurunan pengaturan PPKM, ini akan kami melakukan kunjungan. Kebetulan sudah terhubung dengan Pak Gubernur. Ada beberapa destinasi prioritas yang ingin kita kembangkan di Lampung yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Yang kedua, ya harapan ini tentunya semua bisa terwujud jika kita memiliki SDM yang mumpuni. Dan saya berharap justru dari
Al-Hikmah ini yang potensinya luar biasa, kita bisa membina hubungan yang baik sehingga beberapa potensi ini bisa terrealisasikan. Demikian Pak Ketua, kita jadwalkan dan terima kasih juga doanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Semangat semuanya, semangat, semangat. Amin. Ini Pak Bupati Kabupaten Waikanan, Pak Semangat. Menteri. Silakan Pak Bupati. Pak Bupati. Assalamualaikum, Mas Menteri. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Waalaikumsalam Pak Bupati, apa kabar? Wah, sehat. Pak Bupati kelihatan sangat fresh. Terima kasih. Mudah-mudahan kalau kopinya sudah habis dari Waikanan nanti saya kirim lagi, Mas Menteri. Kalau yang kemarin sudah habis. Mudah-mudahan. Alhamdulillah enak sekali kopinya Pak. Dan ini membuktikan bahwa Lampung ini adalah epicentrum dari Robusta Coffee yang sekarang lagi hits banget di kalangan milenial. Karena milenial ini sukanya kopi yang ice coffee dan itu base-nya Robusta. Jadi selamat untuk Lampung yang sekarang mendapat re-emergence dari minat kopi-kopi Robusta oleh para milenial. Sukses Pak Bupati, ditunggu. Mas Menteri sudah mau hadir di webinar ini dan tadi Mas Menteri mendengarkan sendiri begitu banyaknya masyarakat Waikanan yang mengharapkan Mas Menteri datang ke Waikanan. Jadi di Waikanan itu tenang Mas Menteri bisa landing di Raden Intan, Bandar Lampung, terus nanti bisa dilanjutkan naik pesawat juga karena kita punya bandara di sana, Lanuda di Gatot Subroto yang sudah komersil hari ini. Jadi nanti Mas Menteri bisa landing di situ, tidak terlalu jauh, nanti itu sudah masuk dalam kawasan Kabupaten Waikanan. Jadi rakyat saya sudah ngundang, hari ini sekarang bupatinya langsung undang Mas Menteri. Mudah-mudahan Mas Menteri berkenan untuk datang ke Waikanan. Mudah-mudahan Mas Menteri sehat selalu. Sukses Mas Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan selamat untuk Pak Bupati atas beroperasinya secara komersial Bandara Gatot Subroto yang juga kita bahas pada rakor untuk pengembangan ke depan Lampung dan juga Presiden baru saja meresmikan beberapa proyek strategis di Lampung. Saya ucapkan selamat dan seizin dari Pak Ali Murtado dan Pak Bupati juga Pak Ferry, saya pamit dulu karena ada kegiatan selanjutnya dan sukses untuk kita semua. Mohon izin Mas Menteri, Mas Menteri. Karena ini hari jadi Al-Hikmah, mohon doanya Pak. Di Natalisnya Al-Hikmah. Li kulian niyati soleha wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat milad, barakallahu fi umrik untuk STIT Al-Hikmah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sukses untuk STIT Al-Hikmah membangun generasi ke depan yang berakhlakul karimah menjadi generasi yang amanah dan selalu mendapat hidayah dan barokah dari Allah. Amin, amin. Amin, amin. Diri dulu Pak Bupati, Pak Ali, Pak Ferry. Terima kasih banyak Mas Menteri. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa lain waktu Pak. Terima kasih banyak Pak Menteri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, baiklah rekan-rekan Banyak Pak Menteri. Makasih Pak Menteri. Sudah Turnun Pak Menteri. Semoga sehat selalu. Oke. Terima kasih Pak Menteri. Dan para peserta yang lainnya. Halo. Terima kasih Pak Menteri. Masih bersama kita ya. Terima kasih Pak Menteri. Oke, baiklah para Bapak Ibu dan juga peserta webinar nasional. Oke, Pak. Coba closing statement minta doa sama Pak Bupati sama Mas
Mohon izin Ketua, Pak Ali. Suaranya terputus, Pak. Baiklah, untuk sebelum kita share terkait dengan link absensi ataupun link untuk pendaftar sertifikat, daftar hadir sertifikat, sepertinya sudah terhubung dengan Pak Ketua. Silakan Bapak. Oke. Dengan Pak Bupati, mohon izin Pak Bupati untuk memberikan closing statement-nya pada webinar kita pada pagi menjelang siang ini, di siang ini Pak. Baiklah rekan-rekan semuanya, untuk link daftar hadir sudah kita share di kolom komentar. Silahkan isi link presensi tersebut, kemudian nanti akan kita kirim sertifikat webinar nasionalnya di email masing-masing. Kemudian untuk nama-nama peserta yang terpilih yang akan mendapatkan door prize dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Bumi Agung Waikanan akan segera di-list dan dihubungi oleh panitia melalui link pendaftaran berdasarkan nomor HP-nya. Dan juga list pertanyaan-pertanyaannya yang sudah terpilih yang menarik nanti akan kita sampaikan, yang belum tersampaikan akan kita sampaikan langsung ke pemateri. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta webinar nasional yang telah ikut berpartisipasi dari awal hingga akhir dalam acara kita pada siang hari ini. Sekarang kita untuk sesi yang selanjutnya yaitu foto bersama ataupun dokumentasi. Kepada seluruh peserta webinar nasional, kami persilakan untuk dibuka videonya. Videonya silakan dibuka untuk kita dokumentasikan. Oke, ataupun suaranya dibuka tidak masalah, sekarang sudah acara bebas. Yang penting jangan lupa mengisi presensi ya. Mengisi presensi yang ada di grup ataupun nanti akan kita share. Oke, baiklah semuanya silakan dihidupkan kameranya. Mulai foto kita dokumentasi. Oke, sudah siap ya? Oke, silakan action. Boleh tangannya dibentuk seperti ini. Foto lebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Kemudian satu kali lagi dengan gaya yang bebas, silakan. Satu lagi, gaya bebas. Silakan gaya bebas, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak para peserta webinar nasional sekalian telah berpartisipasi dalam webinar nasional pada kali ini. Jangan lupa kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta, harap untuk mengisi presensi yang sudah kita share di grup TAT ataupun teman-teman yang lain yang sudah mempunyai linknya, silakan untuk di-share ke temannya. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Akhirul kalam, apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.